Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 RPL. Kita lanjut di pembelajaran CSS kita tentang overflow ya. Kemarin kita sudah sampai ke position. Nah, kita sekarang masuk ke overflow. Nanti ini juga akan membantu kita ketika kita sudah sampai pada materi pembuatan layout website. Jadi ini tolong segera dipraktikkan dan juga segera dikumpulkan untuk tugas-tugasnya yang kemarin yang masih belum, karena kalau enggak nanti kita akan tertinggal jauh. Ya, overflow itu adalah bagian dari CSS yang berfungsi untuk mengontrol apa yang harus terjadi pada sebuah konten. Ketika konten itu terlalu besar untuk bisa masuk ke dalam sebuah area. Jadi biasanya kan kita mendefinisikan area itu menggunakan div ya. Menggunakan div, kemudian jika di dalamnya div itu ada konten, misalnya berupa teks, ketika teksnya itu sangat banyak dan nggak muat dimasukkan ke dalam div itu, kita bisa menspesifikasikan overflow untuk mengatur apa yang harus dilakukan. Contoh di sini, ini ada sebuah kotak iframe, atau juga ini mungkin juga bisa juga div ya, yang di dalamnya ada banyak teks yang nggak muat ketika dia akan ditampilkan dalam satu kotak kecil ini, sehingga dia diatur overflow-nya agar supaya ada scroll bar di samping kanan seperti itu. Kemudian untuk overflow itu ada 4 macam properti, ada visible, hidden, scroll, dan auto. Nah, untuk bisa tahu lebih lanjut terkait properti ini, kita akan coba langsung ke masing-masing properti itu. Yang pertama adalah overflow visible. Overflow visible ini dia default ya, jadi kalau kalian bikin div nggak dikasih overflow, secara otomatis dia akan masuk ke overflow visible. Overflow visible itu membuat kontennya akan terlihat semua, tidak terpotong, meskipun dia nggak muat. Jadi kalau kalian lihat, ini ada kotak warna abu-abu, kemudian ada teks sepanjang ini, dia nggak muat teks ini ke dalam kotak abu-abu itu. Kalau overflow-nya visible, maka seluruh teks ini akan tetap tampil meskipun dia keluar dari kotak. Kita bisa coba dulu di project kita, di folder pembelajaran kita. Saya bikin CSS-nya dulu, CSS overflow, CSS. Kemudian di sini kita akan bikin satu kelas, kita kasih nama visible. Ya, basically kita akan mengikuti contoh-contoh di W3 Schools, tapi kita akan memodifikasi sedikit agar supaya bisa sesuai dengan struktur foldering kita ini. Jadi di sini karena nanti kita akan bikin banyak div, kita bisa kasih nama kelas untuk div-divnya. Maaf, kita kasih nama untuk div-divnya sehingga tidak campur aduk ya. Kita kasih nama yang pertama visible. Kemudian di sini kita bisa spesifikasikan ukurannya, misalnya 200 pixel. Kemudian tingginya misalnya 60 pixel. Kemudian kita kasih background color. Kenapa kasih background color? Ya agar supaya bisa kelihatan kotaknya. Kita kasih ini misalnya dark salmon. Kemudian overflow-nya kita kasih visible. Nah, kenapa width dan height-nya 200 x 60? Ini agar supaya kotaknya kecil ya. Nanti di situ kita akan isi dengan teks yang agak banyak. Jadi itu maksudnya width dan height-nya di set 200 sama 60. Agar supaya kotaknya kecil-kecil aja. Jadi kalau di sini height-nya kamu kasih 500, maka dia kotaknya akan besar sehingga teksnya akan masuk ke situ, sehingga ketika kita kasih overflow visible nggak akan terlihat dampaknya gitu. Jadi ini kita bikin kotak kecil. Kemudian berikutnya kita bisa bikin HTML-nya, CSS overflow HTML gitu. HTML head, kita kasih title juga,
title CSS overflow, kemudian kita kasih head, sudah head, link real style sheet, hrefnya CSS garis miring CSS overflow .css ya. Ini bisa kita bikin word wrap ini, kemudian di dalamnya kita kasih body, lalu di dalam body kasih judul boleh H2 CSS overflow visible gini. Baru nanti kita kasih div-nya, div class tapi tadi kelasnya visible begitu. Kemudian kita kasih paragraf. Nah, paragrafnya bisa kita copy aja dari sini karena kita butuh teks sebaran ya. Teksnya boleh kalian isi puisi juga boleh, yang penting teksnya agak banyak. Seperti itu. Kita save. Sekarang kita coba tampilkan hasilnya seperti apa. Call host, topik 2 CSS overflow HTML. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa amati bahwa teks ini itu lebih besar daripada kotaknya. Jadi ini kotaknya itu kan, paragrafnya itu ditaruh di dalam kotak ya, atau div-nya ini taruh di dalam kotak. Tapi teksnya lebih banyak daripada kotaknya, sehingga teksnya keluar dari kotak. Tapi karena overflow-nya diatur visible, maka seluruh teks akan tetap tampil meskipun dia keluar dari kotak. Seperti itu. Itu overflow visible. Kemudian yang kedua adalah overflow hidden. Overflow hidden, ketika teksnya lebih panjang, maka sebagian teks yang tidak masuk ke kotak tadi itu akan tersembunyi. Ya, kita bisa langsung coba ke div yang kedua. Kita bikin div baru dengan kelasnya hidden gini aja. Kemudian ini bisa kita kopas, ukurannya sama. Nah, overflow-nya kita ganti hidden, warnanya boleh diganti yang lain, boleh tidak juga, terserah. Misalnya itu, jadi overflow-nya berbeda, hidden. Lalu akan kita coba di sini, di div yang kedua, div class hidden ini. Kemudian teksnya ini boleh sama, kita copy sama-sama di sini. Nah, kemudian kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ya oke. Sebentar, kita modifikasi caranya. Di sini bisa kita kasih judul juga untuk memberikan blok di antara dua ini ya. CSS overflow hidden. Nah, ini itu. Kemudian ini kotaknya agak kita turunkan. Yang pertama judulnya aja dulu kita turunkan. Bisa kita kasih BR misalnya 3 kali BR. Nah, kurang satu deh. BR. Kemudian ini bisa kita kasih position relatif dulu. Kita kasih position relatif
agar supaya relatif terhadap atasnya ya. Kemudian kita kasih top 3 pixel misalnya. Nah, kita kasih position relatif, terus kita kasih jarak 3 pixel dari elemen atasnya ya, top di sini. Nah, oke. Kalau kamu amati, kalau div-nya ada overflow hidden seperti ini, overflow hidden, maka teksnya akan tampil yang masuk ke kotak saja, sedangkan lebihnya yang nggak muat itu dia akan tersembunyi, hidden. Berbeda dengan yang overflow visible, dia akan tampil semua, namanya visible kan tampil, sedangkan hidden itu kan artinya sembunyi ya. Di sini teks yang nggak muat di dalam kotak dia tersembunyi, itu adalah overflow hidden gitu. Kemudian overflow yang berikutnya adalah overflow scroll. Nah, overflow scroll, kita coba overflow scroll ya. Ini bisa kita copy, oke. Kemudian ini kita ganti scroll gini, warnanya boleh kita ganti warna lain. Misalnya. Kemudian di sini bisa kita tambahkan, kita bisa copy dari sini. Kan sama saja. Ini. Nah, ini overflow-nya kita ganti scroll. Kemudian kelasnya juga kita ganti kelas scroll. Sama seperti ini kita tulis, belum kita ganti scroll ya, div scroll. Kemudian di sini kelasnya juga kita ganti scroll. Oke, kita coba. Nah, ini bisa kita kurangi 1. Oke, kalau overflow scroll dia ada scrollnya begini, jadi teksnya tidak, kalau ini kan udah nggak kebaca, yang sisanya udah nggak bakal kebaca. Kalau kita kasih scroll, dia teksnya akan tetap terbaca semua, tapi akan muncul scroll di sini di kanan, jadi karena nggak muat. Tapi kalau kotaknya besar, misalnya kotaknya kita naikkan tingginya menjadi katakan 400 pixel, maka scroll itu akan hilang. Nah, karena sudah cukup, nggak bisa di scroll, sudah cukup kotaknya besarnya sudah muat. Tapi kalau kotaknya kita kecilkan sehingga dia tidak muat, misalnya biru pxx, kita kecilkan lagi sehingga tidak muat, maka scrollnya akan muncul seperti itu ya. Itu overflow scroll. Kemudian berikutnya adalah overflow auto. Kita coba overflow auto. Bisa kita copy, kita paste, div-nya kita ganti nama jadi auto. Kemudian ini overflow-nya auto, warnanya boleh kita ganti. Misalnya, lalu kita pakai di sini. Ini bisa kita copy dari sini juga, kita ganti nama kelasnya. Overflow auto. Kemudian kelasnya juga kita ganti dengan auto. Cek di sini. Nah, overflow auto, apa bedanya dengan overflow scroll? Kalau overflow auto, scroll barnya hanya muncul jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, dia otomatis akan hilang. Contoh,
Ini saya besarkan menjadi 460 misalnya. Kamu amati scrollnya hilang. Bedanya dengan yang overflow scroll, dia scrollnya akan tetap tampak tapi tidak aktif. Jadi ini misalnya saya kasih ukuran agak besar. Nah, kalau kamu lihat, ini scrollnya masih ada, tapi nggak aktif, ya. Sedangkan yang overflow auto, scrollnya tidak tampak. Ya, kalau ini dikembalikan ukurannya, kembalikan menjadi seperti ini, maka scrollnya nampak seperti ini. Tuh, itu auto. Jadi scroll barnya tampak ketika dibutuhkan. Kalau ini nampak terus, cuman bedanya dia bisa aktif, bisa nggak aktif, tapi akan tetap nampak kalau diberi overflow scroll. Itu bedanya. Kemudian ada overflow X dan overflow Y. Overflow X dan overflow Y ini dia digunakan untuk menampilkan apakah scroll barnya itu hanya di sumbu X atau di sumbu Y. Jadi bisa scrollnya ke samping sana di sumbu X ya. Bisa juga scrollnya ke sumbu Y seperti ini. Oke, kita coba overflow X dan overflow Y ya. Ini bisa kita copy, kita kopas, kita kasih nama div XY misalnya. Oke, kemudian ini kita kasih overflow-nya ada di X, overflow X-nya scroll, kemudian overflow Y-nya hidden. Jadi yang di sumbu Y itu ke hidden, kemudian yang di sumbu X itu dikasih scroll. Gitu ya. Kemudian karena dia di sumbu X scroll barnya, berarti ini bisa kita tukar ininya 60 ukurannya, jadi seperti persegi panjang yang tidur seperti itu. Ini 200 seperti itu. Seperti ini ya. Kemudian kita coba taruh di sini. Ini kelasnya kita ganti XY. Ini kita ganti overflow X dan Y. Gitu. Sekarang kita coba. Nah, seperti ini ya. Jadi scroll barnya ada di sebelah sana, di sumbu X ya, karena di sumbu X dan di sumbu Y itu tidak ada scroll barnya. Di sumbu X ada scroll bar. Ini bisa kita agak tambah deh ininya, jadi 100 gitu aja kali, biar tampil agak lebih cantik. Kemudian ini tingginya bisa kita kasih 80 misalnya. Nah, ini kalian amati scroll barnya ada di sini. Ini kebesaran berarti. Nah, oke. Ini kita ganti warnanya biar agak berbeda dengan yang lain. Ini kita coba kasih 200, kita coba seperti ini. Nah, di sini ada scroll barnya ya. Itu overflow X dan Y. Kemudian oh ya, cuman itu aja.
Berikutnya adalah float, CSS float. CSS float itu mengatur bagaimana terkait bagaimana sebuah elemen itu akan melayang di halaman ya. Float itu melayang artinya. Jadi dia digunakan untuk mengatur apakah sebuah elemen itu dia bisa float left di sebelah kiri, ditaruh di sebelah kiri atau ditaruh di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri dia akan float atau melayang di kiri, sebelah kiri dari kontainernya. Sebaliknya yang right dia di kanan, dia akan melayang di sebelah kanan. Ini kayaknya kita harus langsung coba agar supaya kalian bisa tahu apa sih bedanya float dengan position. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini adalah contoh float right. Float right ini gambarnya ini diberi float right sehingga dia akan melayang di sebelah kanan dari kontainernya ini, dan ketika ada teksnya ada di sebelah kirinya gambar karena dia sudah diatur untuk melayang atau float di sebelah kanan. Kontainernya ini, kotak ini div ini. Oke, ini bisa kita langsung coba. Kita mau ngambil gambarnya ini aja. Kita save image as kita taruh di exam docs topik buat CSS ya. Kita taruh gambarnya di image. Nah, masuk dia di sini. Nah, sekarang kita akan bikin CSS-nya untuk float ya. Float. Kita langsung coba aja. CSS float.css. Nah, yang pertama kita mau bikin float right. Ya. Yang kita bikin float right itu adalah gambarnya saja, bukan teksnya. Jadi di sini kita kasih image karena gambar, kita kasih tulisan nama kelas right, img right. Kita kasih di sini float right, sehingga nanti gambarnya akan float ke sebelah kanan. Sekarang kita buat HTML-nya. HTML-nya CSS float.html. Nah, oke. Ini enggak pakai, bisa kita close aja. Oke. HTML head, kita kasih title CSS float, kemudian link style sheet href CSS float CSS ini ya. Tuh, kita kasih word wrap biar terlihat semua. Kemudian di sini di body kita bisa kasih judul dulu, H3 misalnya, float right. Kemudian kita bisa samakan seperti ini. Kalau mau gambarnya ada ukurannya, bisa kita taruh di sini. Width kita kasih 180 pixel, height-nya, jadi gambarnya akan berukuran 180 kali 180 ya. Oke. Kemudian kita kasih teks. P paragraf. Kemudian di dalamnya paragraf kita kasih gambar img src, kita kasih gambar pineapple tadi, img. Nah, ini pineapple jpg ya. Gini. Kemudian di bawahnya gambar kita kasih teks.
Teksnya bisa kita copy juga dari sini, nggak masalah. Copy, kalian bisa ngisi teks sembarang, teks apapun. Kemudian di sini kita save. Ups. Kita kopinya dari sini aja deh. Sekalian di situ kayaknya formatnya berantakan. C, Ctrl C. Ini kita pastekan di sini biar jadi satu gitu. Nah, tetap aja nggak masalah, kita coba dulu. Jadi dalam paragraf itu dikasih gambar. Nah, kita kasih gambarnya itu float right, sehingga seharusnya gambar itu akan berada di sebelah kanan. Ya, seperti ini. Jadi ada judul H3, kemudian ada paragraf. Di dalamnya paragraf kita kasih gambar. Ini paragrafnya berakhir di sini. Oke, kita coba CSS float.html. Nah, ya terlalu besar. Kita kasih gini. Kita kecilkan jadi 100%. Dan ini tadi kita lupa ngasih kelas ya. Kelas right. Jadi jangan lupa lagi. Di sini kan kita sudah ngatur gambarnya dengan nama kelasnya right. Di sini kita pakai di situ kelas right. Oke. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya akan berada di sebelah kiri. Kanan. Float right ya. Kemudian berikutnya adalah float left. Ini sebenarnya kebalikannya saja, tapi kita akan coba juga. Ini. Kemudian floatnya kita ganti left. Dia seharusnya gambarnya akan berpindah di sebelah kiri. Ya. Di sini, di setelahnya paragraf, kita kasih judul lagi. H3, heading ya, H3. Kita kasih float left seperti itu. Kemudian kita kasih paragraf, kemudian di situ img kelasnya tadi kita kasih nama left. Ini kelas left, kemudian src nya adalah img pineapple ya, ini. Kemudian kita kasih teksnya kita pakai lorem ipsum juga, ini bisa di copy. Ini lorem ipsum, ini teks dummy ya, standar dummy teks untuk teknologi apapun. Kalian nggak harus pakai lorem ipsum, bisa kasih teks yang lain. Ini float left, dan kita bisa coba. Nah, dia gambarnya akan berpindah ke sebelah kiri. Kalau mau kasih margin, bisa kita coba kasih margin. Misalnya margin sebelah sininya dikasih margin ya. Margin right, misalnya 2 pixel. Nah, dia teksnya akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi kasih tepian. Jadi kan ini kan nempel sekali ya, bisa kalian kasih margin 5 pixel misalnya. Nah, teksnya akan agak bergeser ke sebelah kanan. Itu float left. Kemudian yang ketiga adalah no float. Float none. Kalau float none, gambarnya nggak ngefloat ya, gambarnya nggak ngefloat. Boleh kita coba float none, kemudian marginnya kita hapus. Tuh, kita ganti namanya kelasnya menjadi none. Ini
bisa kita copy dari sini, dari judul. Kita copy dari judul, kemudian kita paste di bawah paragraf kedua. Seperti ini. Judulnya kita ganti float none, kemudian kelasnya kita ganti none juga, sesuai dengan yang kita atur di sini tadi. Nah, ini kalau float none, jadi tidak ngefloat, gambarnya tidak ngefloat seperti itu. Float. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana agar supaya sebuah elemen itu ngefloat berdamping-dampingan. Jadi seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, dia bisa kita akali juga dengan mengatur float ya. Floatnya berdamping-dampingan seperti itu. Ini bisa kita coba juga. Kita bisa bikin div yang pertama, div 1. Kita kasih di sini, kita kasih float left. Kemudian padding 15 pixel. Kita kasih background color coral. Kemudian untuk div 2 dan div 3 bisa kita copy ini div 2, ini div 3. Warnanya yang ini bisa kita ganti warna lain. Kemudian yang ini juga bisa kita ganti warna lain. Gitu. Kemudian bisa kita kasih di sini. Sorry, ini kurang selektor ya. Titik sebagai selektor kelas. Titik gini. Nah, lalu di sini kita kasih H3 lagi. Float berdampingan next to each other gini. Kemudian kita bisa bikin div yang pertama, div kelas div 1. Kita kasih sama div 1, dikasih teks div 1. Kemudian ini bisa kita copy. Div 2, ini div 3. Ini div 2, ini div 3. Tuh. Kemudian kita coba. Nah, div 1, div 2, div 3 ya. Dia akan ngefloat berdampingan seperti itu. Seperti ini. CSS-nya. Jadi semuanya di float left. Untuk semua kelasnya ini div 1, div 2 dan div 3 di float left. Terus apa gunanya padding? Kalau kalian masih ingat, padding itu untuk mengatur jarak antara tepi dengan teks ya. Gitu. Float berdampingan. Kemudian next adalah clear. Clear itu digunakan untuk mengclearkan float atau menghapus. Biasanya juga bisa dipakai untuk menghapus float ya. Jadi contoh div 1 dia diberi float left, sehingga div 2 ketika dia diberi
clear left, maka dia akan berada di bawahnya div 1. Nah, ini yang lebih jelas lagi perbedaannya ya. Kalau nggak pakai clear, div berikutnya itu posisinya bisa numpuk jadi satu seperti ini. Tapi kalau misalkan pakai clear, maka div berikutnya dia akan di-push ke bawahnya, seperti ini. Kita langsung coba aja, biar tahu maksudnya. Kita bikin, nggak usah bikin, langsung di sini aja ya. Kita bikin di sini ada 4 div, div 1, div 2, div 3, dan div 4. Div 1 ini nanti akan float left. Kemudian div 2 dia nggak pakai float dan tidak pakai clear. Nanti posisinya akan di sini. Kemudian div 3 dia float left, sama seperti div 1 persis. Sedangkan div 4 nanti dia ada tidak pakai float tapi dia pakai clear. Jadi kalau kalian amati ini tadi kan float kita, kalau sama-sama float left itu dia akan posisi divnya akan berdampingan. Nah, ketika div 3, div 2 dan div 3 ini kalian kasih clear, nanti dia otomatis akan berada di bawahnya div 1 dan div 3, div 1 dan div 2. Kita coba. Kita bikin div berikutnya, div 4. Div 4 kita kasih float left. Seperti itu. Kemudian kita kasih padding boleh 10 pixel, kemudian kita kasih border 2 pixel solid, kemudian warnanya blue misalnya. Kemudian kita bikin kotak yang ke-5, div 5, kita kasih padding saja tanpa ada float. Tetap kita kasih border 2px solid red misalnya, kita kasih warna red. Nah, ini div 4 dan div 5 ini akan dipakai bersamaan, tapi untuk div 4 dan div 5 itu tidak pakai clear ya. Sekarang kita tambahkan dia di sini, kita kasih judul H3 without clear, tanpa clear gini. Nah, div class div 4 nih, ini kita kasih sama kotak 1. Kemudian berikutnya ada div class div 5, kotak yang kedua yang tidak pakai clear. Nah, di sini kalian bisa kasih teks, kotak ini tidak menggunakan clear sehingga dia akan berbenturan dengan kotak sebelumnya. Tuh, kita coba. Nah, sini ya. Oke, ini bisa kita kasih PR di sini. Nah, kamu amati PR-nya, kita tambah 1 deh. Oke, dia akan berbenturan ya. Kemudian akan kita buat 2 kotak lagi. Yang satu tetap menggunakan float left div 3 ini ya. Sama persis seperti kotak yang ini. Kemudian kotak berikutnya kita akan buat lagi, tapi kita kasih clear. Kita kasih clear left. Oke. Kita buat kotak yang ke-6. Div 6. Ini kita buat persis seperti ini. Warnanya boleh ganti misalnya. Magenta. Kemudian kita buat kotak yang ke-7. Persis itu tadi Budaya bilang persis itu maksudnya persis floatnya ya. Yang lain-lain boleh berbeda. Padding 10 pixel. Kemudian kita kasih clear seperti ini, clear left.
kasih clear left. Perhatikan anak-anak bahwa ketika kotak sebelumnya itu dia floatnya left, maka di sini kamu juga harus pakai clear-nya sama-sama left. Ya, tidak bisa kalian di sini pakai floatnya left, kemudian di sini clear-nya kamu kasih right. Jadi ini kalau kotak sebelumnya itu floatnya left, kotaknya yang ini dia harus clear left. Oke, kita kasih border 2 pixel solid, green. Nah, sekarang akan kita coba di HTML-nya. Ini bisa kita kasih BR ini, kemudian kita kasih judul H3 dengan clear. Kemudian kita kasih div class div 6, kita kasih teks kotak 2, kemudian kotak berikutnya div class div 7, kotak kita yang ke-7, kita kasih teks. Kotak ini menggunakan clear sehingga dia tidak akan berbenturan dengan kotak sebelumnya. Gini. Kita reload di sini. Nah, kalau dengan clear maka dia akan masuk ke bawahnya ya. Tidak akan berbenturan dengan kotak sebelumnya. Cuman yang perlu kalian ingat bahwa jika kotak 6 ini, kotak yang ini itu dia float left, maka kotak yang ini yang akan ditaruh di bawahnya dia juga harus clear left. Jika ini dia float right, maka yang bawahnya juga harus clear right. Misalnya di sini kita kasih clear right, itu berbeda dengan yang ini. Ini left. Di kotak yang nomor ini yang kedua itu kita kasih left, sedangkan yang ini yang kita clear adalah right. Kita akan coba hasilnya seperti apa. Nah, dia akan tidak berpengaruh karena yang atas ini dia pakai float left, sehingga di sini kalian harus sama-sama menggunakan float clear left, itu ya. Itu clear. Jadi clear ini ibaratnya menghapus float. Kalau nggak ada clear maka kotaknya dia akan seperti ini, berdamping-dampingan gitu, seperti itu. Kemudian oke. Ada clear fix ya. Clear fix itu trik untuk membuat sebuah gambar itu muat ke dalam kotaknya, sehingga dia tidak akan mengoverflow keluar dari kontainer ya. Contoh seperti itu. Kita bisa pakai gambar pineapple yang tadi kita pakai ya. Ini yang dengan clear tanpa clear fix, ini yang dengan clear fix. Kita lihat di sini. Ada clear right, ada clear fix di sini. Kita bisa coba juga itu untuk clear fix. Bikin kotak kita yang ke 8. Div 8. Border 3 pixel solid, orange. Kemudian kita kasih padding 5 pixel seperti itu. Kemudian ya IMG1, IMG2. IMG1 tadi kita sudah buat. Kita buat lagi aja boleh. Kelas IMG1
kita kasih float, right? IMG2 kita buat sama, IMG2 float right juga. Kemudian kita bikin clear fix. Clear fix di sini kita kasih overflow-nya auto. Nah, jadi kita punya satu kotak seperti ini. Kemudian kita punya dua kelas untuk gambar, masing-masing float-nya right. Kemudian kita punya kelas clear fix dengan overflow auto. Nah, sekarang kita akan coba. Di sini kita bisa kasih BR untuk memberi jarak dulu. Kemudian kita kasih judul tanpa clear fix. Nah, di sini kita bisa kasih div kelas div 7 seperti itu. Kemudian di dalamnya div 7 kita kasih gambar 1. Kita cek dulu apakah IMG1 sudah dipakai. Belum ya, jadi aman ya. IMG1 kita kasih gambar IMG1, kemudian src nya adalah IMG pineapple.jpg gitu. Kemudian nampaknya kita harus kasih width sama height untuk gambarnya. IMG1 kita kasih width 170 pixel, kemudian height 170 pixel juga. Ini yang IMG2 juga bisa kita kasih sama seperti itu. Kemudian di sini kita kasih teks, lorem ipsum nih ya. Nah, kita cek dulu hasilnya. Nah, tanpa clear fix, lihat gambarnya nggak muat. Nah, agar supaya gambarnya muat masuk ke sini, kita bisa pakai yang namanya clear fix seperti ini ya. Di bawahnya kita bikin lagi, kita kasih judulnya H2, kita kasih stylenya. Oke, sorry, ini agar H2 itu bisa masuk, bisa muncul di bawahnya seperti ini tadi ya, seperti ini. Agar supaya elemen ini berada di bawahnya elemen sebelumnya, maka kan harus digunakan clear ya. Nah, ini H2 nya, agar supaya H2 yang berikutnya ini H2 nya ini tidak kubruan dengan H2 yang atasnya, maka kita bisa kasih clear right seperti itu. Kemudian kita kasih judul dengan clear fix. Lalu di sini kita kasih div class clear fix nih. Kemudian kita kasih image-nya kelas IMG2, src IMG pineapple. Kemudian kita kasih teks yang sama seperti ini. Nah, oke, kita kasih teks yang sama. Kemudian kita coba. Nah, kalian lihat gambarnya oke. Ini kurang border ya. Ini kita kasih border.
order. Nah, seperti itu. Nah, kalian lihat bahwa gambarnya itu muat ke dalam kontainernya atau ke dalam kotaknya, kotak div-nya ya. Ini karena di sini div-nya kita kasih kelas Clearfix seperti ini. Oke. Seperti itu. Itu adalah Clearfix hack. Berikutnya yang terakhir terkait float. Ada beberapa contoh ya, yang sebenarnya banyak sekali contoh yang bisa kalian coba. Tapi di sini ada satu contoh, ada banyak sih, ada banyak, dan ini nanti bisa kalian coba yang lain. Di sini ada contoh bagaimana untuk membuat box kotak-kotak yang berdampingan, kurang lebih sama seperti ini tadi ya, kotak berdampingan, hanya saja bedanya dia menggunakan persen. Di sini ada width-nya 33,3%, sehingga jika ada 3 kotak, maka masing-masing kotak akan menggunakan 33,33%. Kalau mau pakai 4 kotak, maka kalian bisa pakai masing-masing 25%. Jadi asumsinya bahwa satu lebar halaman ini adalah 100%. Kalau mau bikin 4 kotak, berarti kalian masing-masing kotaknya adalah 25%. Atau 50% jika kotaknya ada 2. Nah, seperti itu. Itu bisa kita gunakan untuk membuat seperti ini, image side by side, gambar yang dia berdampingan seperti ini. Jadi semacam seperti ini, tapi diisi gambar ya, image side by side, image container. Kemudian di sini kita kasih float left, masing-masingnya float left. Kemudian kita kasih width 33,33% ya, dengan padding 5%. Kemudian kalau 2 berarti ini 150%. Kemudian kalau yang di sini di contoh yang berikutnya ini dikasih tinggi sama 500 pixel. Kemudian contoh berikutnya adalah flexible box. Kemudian contoh yang berikutnya adalah navigation menu. Kemudian ada contoh website layout ya, website layout yang bisa kamu coba juga. Nah, kita akan coba yang mana ya? Kalau kita coba semua di video ini, saya rasa akan terlalu panjang videonya. Jadi kita coba ini aja deh, yang akan kita coba ini aja dulu, image side by side. Kemudian kita akan coba flag box. Kemudian kita coba navigation menu. Dan juga web layout, kebanyakan ya. Oke, mana ya? Ini aja. Ini aja navigation menu sama web layout example ya. Oke, kita akan coba bikin navigation menu. Nah, seperti itu menu navigasi ya. Oke, kita akan coba di sini, kita tambahkan aja di situ. Di sini navigation menunya pakai UL ya, unordered list. Kalian bisa amati di sini pakainya UL. Kemudian dengan tidak pakai bullet. Kalau kalian pakai list itu kan biasanya ada bullet ya. Masih ingat waktu kita belajar list itu kan ada kotak-kotaknya. Ini yang list. SS list. Nah, ada ini kan, ada bullet nih. Nah, ini kalau kita pakai UL. Tapi di sini list style type-nya itu kita kasih non nih nggak ada, sehingga nggak ada bulat-bulatnya seperti itu. Nah, kemudian masing-masing item LI-nya itu diberi float left, sama seperti ketika kita buat ini, kurang lebih sama seperti ini. Tapi selain ini tadi kan pakai div, yang ini dia pakai list. Masing-masingnya dikasih float left. Kemudian untuk linknya, ini kan link kan,
linknya kita ini dikasih display inline block, color white, displaynya block ya, seperti ini inline. Masih ingat ketika kita belajar mengubah block elemen menjadi inline elemen. Kalau ini kan block, kalau list kan block elemen kan aslinya. Tapi agar supaya dia bisa ke samping, tidak ke bawah, itu kita ganti posisi, kita ganti tipenya menjadi inline. Kemudian warna hurufnya putih seperti ini. Kemudian text decorationnya 0, nggak pakai text decoration. Kemudian ditaruh di tengah, text align-nya ditaruh di tengah. Kemudian paddingnya 14 pixel, 16 pixel, 14 pixel atas, 14 pixel atas bawah, 16 pixel samping kanan kiri. Kemudian ketika di hover dia berubah backgroundnya, warnanya menjadi hitam. Ini. Jika di hover dia backgroundnya berubah menjadi hitam. Seperti itu. Nih, ketika disorot menjadi hitam. Kemudian ketika diklik dia backgroundnya berubah menjadi merah. Ya. Merah. Seperti itu. Kita bisa coba di sini. Kita kasih UL seperti ini. Kemudian list style type-nya kita hapus bulletnya, sehingga nggak ada ininya, nggak ada bulat-bulatnya seperti ini ya. Kemudian kita kasih marginnya 0, nggak apa-apa, biar langsung ke tepi kiri. Kemudian paddingnya 0. Ini untuk UL-nya ya. Kalau untuk yang A-nya, linknya, ini yang di linknya ini dia paddingnya atau jaraknya ke tepi itu 14 pixel. Sedangkan yang keseluruhannya ini tuh langsung mepet ke tepi, sehingga margin dan paddingnya 0. Overflow-nya hidden, overflow hidden. Jadi ini dijamin pasti muat ya. Kalau kalian nggak berani menjamin muat, maka jangan pakai overflow hidden. Kalian harus mengukur kotaknya agar supaya muat. Kita kasih background color bebas, kalian boleh pakai apa ya, ini boleh seperti itu. Kemudian untuk yang listnya masing-masing, di dalamnya UL unordered list itu kan ada list, ini untuk list UL itu kan keseluruhannya, ini UL keseluruhannya. Kemudian masing-masing LI listnya ini dia kita kasih float left. Kemudian untuk linknya LIA, karena di dalamnya LI itu kan ada, di dalamnya LI itu ada A link, sehingga kita bikin pseudo kelas seperti ini, LI spasi A. Linknya kita kasih display block inline block, sehingga dia bisa ke samping bukan ke bawah. Jadi kalau nggak dikasih display inline block, maka link berikutnya ini akan berada di bawahnya, news ini akan berada di bawahnya home, kontak ini akan berada di bawahnya news, seperti itu. Contoh ya, ini kalau link inline blocknya saya hapus, kemudian di run, nah akan seperti ini. Oke. Kemudian colornya kita kasih border white. Kemudian text line kita kasih center. Heading kita kasih 14 boleh, 14 pixel, 16 pixel boleh. Kemudian ini kalau link kan biasanya akan ada underline secara otomatis ya. Untuk menghapus underline itu kita bisa kasih text decoration
kita kasih non, nggak ada underline-nya. Ini kalau misalkan kita hapus, biasanya dia akan ada underline-nya di bawah ini. Nah, tuh. Sehingga kita kalau mau menghilangkan underline, kita bisa kasih text decoration non. Nah, text decoration non. Kemudian ketika di hover, background color-nya ganti misalnya. Blinknya ketika di hover, ketika disorot, background color-nya kita ganti menjadi rosy brown kah, boleh, kalian boleh pakai warna apapun. Kemudian ketika aktif, ketika dia halamannya sedang terkunjungi ya, kita kasih background color-nya orange red misalnya. Kalian bebas kasih warna lain ya. Oke, seperti itu. Kemudian bisa langsung kita coba di sini. Nah, kita kasih judul lagi. Nah, ini selain ini tadi ya, ini kan di atas-atas kan kita tambah BR gitu agar supaya elemennya itu berada di bawahnya. Ini kita kasih BR, ini juga kita kasih BR. Nah, selain kita kasih BR, di sini akan kita coba pakai clear fix. Oh sorry, pakai clear, bukan clear fix, clear right. Oke, kita kasih nama navigation. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, sudah muncul di bawahnya, jadi kita nggak perlu kasih BR, bisa langsung kasih style clear right ya. Kenapa right? Karena gambarnya ini tadi itu floatnya ke right. Oke, kemudian di sini kita kasih unordered list UL. Kenapa kita nggak kasih kelas? Karena di sini selektornya selektor elemen ya. Kalau kamu amati di sini nggak pakai titik. Kalau pakai titik berarti dia kelas. Kalau nggak pakai titik berarti dia selektor elemen. Sehingga seluruh elemen UL itu akan mendapatkan style seperti ini. Kita nggak perlu spesifikasikan kelasnya. UL, kemudian kita kasih LI, nggak pakai kelas juga, karena tetap saja untuk yang LI ini dia selektornya selektor elemen, maka seluruh LI itu akan mendapatkan style yang sama seperti ini, karena tidak dispesifikasikan kelasnya, selektornya nggak pakai titik, langsung disebut nama elemennya. LI kita kasih link href, kita kasih link home gitu boleh. Kelas aktif. Nah, seperti itu kita buat aktif sehingga dia warnanya akan berbeda. Home. Nah, kemudian link yang kedua li href, kita kasih news begini, kemudian news, kemudian link yang ketiga di dalamnya LI, linknya kita taruh di dalamnya LI ya. Href kontak, kemudian link yang keempat LI href about, begitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, seperti ini
ya, navigation bar. Seharusnya ini memang ditaruh paling atas ya, kalian bisa pindah ke atas. Contoh, nih, kalau misalnya kita pindah ke atas, begini. Ups, dia akan berada di atas ya, gitu ya. Itu contoh untuk membuat navigation bar, tapi ini kita taruh di bawah dulu. Ini kita pindah lagi ke bawah agar supaya urutannya sama seperti kita belajarnya. Nah, itu navigation bar. Kemudian Flexbox, saya rasa kalian bisa coba sendiri. Nanti kita juga akan belajar Flexbox ya, tapi tidak sekarang. Nanti kita akan belajar ketika kita belajar Bootstrap aja, atau di CSS yang agak advance. Kemudian yang ini image side by side, ini kalian bisa coba sendiri sih. Ini gampang sekali sebenarnya. Kalian bisa memanfaatkan Clearfix dan ini, dan float berdampingan ini digabung dengan Clearfix sehingga gambarnya menjadi 3, tapi width-nya 33,3% karena 3 ya. Oke. Sekarang kita akan coba bikin web layout example ini ya. Web layout example ini aja. Contoh. Untuk itu kita nampaknya kita harus bikin file CSS baru. Kita kasih nama layout example CSS gini. Nanti ini tidak akan kali ini aja kita belajar layout. Kita akan belajar layout berkali-kali ya, tapi ini yang sederhana saja. Nah, kalau kalian amati di sini ada header, Chania, dan juga ada footer. Untuk header sama footer dikasih background color gray, color tulisannya white, paddingnya 15 pixel. Ini untuk membuat ini. Kemudian untuk kolomnya ini adalah kolom yang ini dengan padding left masing-masing, dengan float left masing-masing 15 pixel. Kemudian dikasih Clearfix juga. Kemudian untuk menu kolom yang ini ya. Ini kemudian untuk menu masing-masing 25%. Ini 25%. Kemudian kontennya 75%. Ini lebarnya dari sini ke sini 25%. Sedangkan yang ke sini ini adalah 75%. Segitu. Oke. Kita bisa coba. Kita coba untuk yang header dan footer, ukurannya sama. Background color powder blue boleh, atau yang agak gelap lah. Ini tuh. Kemudian color tulisannya kita kasih white, padding 15 pixel. Kemudian untuk style yang kedua itu kolomnya kan di sini ada dua ya, yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Ini kan ada dua kolom 1, kolom 2. Nah, itu kita kasih float left agar supaya dia bisa berdampingan. Kolom kita kasih float left. Untuk kolomnya float left, kemudian paddingnya juga 15 pixel. Padding, diingat-ingat ya, padding itu untuk memberi jarak antara
tepian dengan teks. Tepian dengan teks itu adalah padding. Kemudian kasih clear fix juga. Clear fix. Ini clear fix cara yang kedua. Clear fix after. Sama saja dengan clear fix yang sebelumnya, tapi ini cara yang berikutnya nggak masalah, kalian boleh pakai yang manapun. Kita kasih clear both. Clear both itu artinya clear left and right. Kalau tadi kita bikin clear, tadi CSS flow. Kalau tadi kita bikin clear, kita kasih clear left atau clear right. Ini ya, ada clear left atau clear right tergantung dengan kotak sebelumnya, div sebelumnya. Nah, tapi kita juga bisa clear semuanya, left and right-nya sama-sama di clear dengan menggunakan clear both. Clear both. Kemudian di display table. Itu di display table. Kemudian kita buat untuk menunya. Menu ini kurang titik koma. Tuh. Kemudian untuk menunya kita kasih lebarnya 25%. Seperti itu. Kemudian untuk konten width-nya 75%. Ya, jadi ini apapun yang terjadi, digeser-geser seperti apapun, menunya ini akan memakan tempat 25% dan kontennya ini akan memakan tempat 75%. 100% itu dari tepi halaman kiri ke tepi halaman paling kanan, itu 100%. Jadi ini untuk kolom menu ini dia akan memakan tempat 25%. Ya. Kemudian menunya ini dia dibuat dengan menggunakan list seperti yang kita tadi buat di sini ya, dengan menggunakan UL. Hanya bedanya dia ke bawah. Jadi di situ tidak menggunakan inline. Kalau yang kita tadi itu kita pakai inline block. Kenapa? Karena kita mau buat menunya itu ke samping. Sedangkan yang ini menunya kan dibuat ke bawah. Sehingga kita tidak perlu inline block. Oke. Kita buat menunya. Menunya tetap pakai UL, unordered list. Ini style type none, nggak pakai bullet ya, marginnya 0, kita kasih 0, paddingnya 0, agar supaya dia mepet ke tepi, nggak pakai margin. Nah, kemudian LI nya masing-masing listnya itu dikasih padding 8 pixel. Jadi ini padding 8 pixel itu ini dari tepian kotak biru ini ke tulisannya itu 8 pixel. Kemudian margin bottomnya 8 pixel dari sini, dari ini dari antara kotak satu dengan kotak berikutnya ini jaraknya 8 pixel, itu menggunakan margin bottom. Jadi margin bawahnya dikasih 8 pixel, kemudian kasih background color biru, kemudian tulisannya putih. Itu jadinya kotak ini. Menu LI list, kita kasih padding 8 pixel, kemudian margin bottomnya 8 pixel, kemudian background color tomato boleh tuh. Kemudian ketika di hover ini dia warnanya agak gelap sedikit ya, jadi kalau ketika di hover dia diganti background colornya menjadi biru agak gelap. Kita bisa kasih LI hover begini, kita kasih background colornya ganti.
dark red. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita bisa mulai bikin kontennya seperti ini ya. Oke, di sini kita buat HTML-nya, layout example.html, doctype HTML, kemudian head, kita kasih title, simple, layout example, seperti itu. Kemudian jangan lupa link rel, href-nya CSS, layout example ini. Oke. Kemudian di sini kita kasih body. Nah, yang pertama kita buat headernya dulu. Berarti kita kasih div class header ya. Nah, di sini kita bisa kasih judul. Nah, satu judulnya bisa kita kasih ini header misalnya. Kemudian kita kasih clear fix agar supaya dia muat ya, muat di dalam kotak seperti tadi. Karena kalau nggak dikasih clear fix, maka menu-menunya yang di samping ini dia bisa keluar dari kotak yang disediakan, kolom yang disediakan itu. Nah, agar supaya kotak-kotak kecil biru ini bisa masuk ke kolom yang disediakan yang sebesar 25% tadi, ini dikasih clear fix. Oke. Clear fix. Kemudian di dalamnya kita baru kasih menu. Dalam menu. Kemudian UL untuk membuat menu-menunya sama seperti ketika kita bikin navigation bar tadi ya, menggunakan UL dan LI. Sedangkan ini dia nggak pakai inline, sehingga dia harusnya tampil ke bawah, tampil bertumpuk. Link 1 misalnya, LI, link 2, kemudian LI, link 3, kita buat 4 link, LI, link 4, seperti itu. Kemudian di sini jadi masih di dalamnya clear fix ya, masih di dalamnya clear fix tapi berbeda div dengan kolom menu ya, masih tetap di dalamnya clear fix, tapi berbeda tempat. Jadi kolom yang ini, kolom menu ini dengan kolom konten ini dia masuk ke dalamnya clear fix semua agar supaya muat. Kita kasih kolom konten, kemudian kita bisa kasih judul, ini judul artikel, kemudian di bawahnya bisa kita kasih paragraf, kalian bisa copy juga paragrafnya isinya apa, atau kalian bisa kasih teks yang lain. Ini contoh teks. Kemudian paragraf satu lagi, di sini kita kasih 2 paragraf. Kalau sini itu. Kemudian konten sudah selesai. Setelah itu kita kasih footer yang bawah ini ya, div class footer. Nih, kita
kasih paragraf boleh ini putar seperti itu. Sekarang akan kita coba di sini layout example HTML. Nah, oke. Ada yang perlu diperbaiki sedikit ini. Ada yang kurang, kita harus kasih box sizing ya. Nanti kalian akan belajar box sizing di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi di sini dia pakai box sizing. Ternyata box sizing itu ketika kita kasih nilai border box, maka dia akan mengikutkan seluruh elemen mulai dari padding, margin itu ke dalam kalkulasi ya, ukuran dari sebuah box. Biasanya ketika kita membuat div gitu, kemudian kita tata sedemikian rupa sehingga kemudian kita mau menghitung ukuran aslinya, dia biasanya margin dan padding itu tidak dihitung, sehingga dia kadang tabrakan satu sama lain. Nah, dengan menggunakan box sizing border box itu, maka marginnya juga akan terhitung, sehingga kita bisa menghitung lebih akurat untuk padding dan margin. Oke, sementara ini kalian tambahkan dulu bintang, jadi seluruh elemen akan menggunakan box sizing border box seperti itu, sehingga ukuran box itu dia akan dihitung dari bordernya, dari garis paling tepi. Padding dan margin akan tetap dihitung. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian kecilkan, dia akan ikut mengecil. Kenapa? Karena di sini dia tadi menggunakan persentase, jadi apapun yang terjadi ukurannya akan relatif terhadap persentasenya. Karena ini 25%, maka ukurannya akan 25% dari seluruh panjang halaman ini. Untuk konten kolom tadi, karena ini 75%, maka apapun yang terjadi, berapapun ukurannya, dia akan mengikuti 75% dari panjang total halaman dari kanan ke kiri. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk contoh-contoh yang lain, kalian bisa coba sendiri ya. Di sini ada flexbox, kemudian ada equal height, bagaimana membuat dua kotak yang tingginya sama, kemudian bagaimana membuat gambar yang berbentuk seperti ini, grid side by side seperti ini, berurutan, dan juga membuat kotak-kotak seperti ini. Dan masih banyak contoh yang lain ya, nanti seperti ini ya. Kita tidak akan coba semua, kita akan coba yang basic-basic dulu. Nanti ketika kalian sudah selesai belajar sampai ke minimal sampai sini, nanti kita akan langsung belajar membuat contoh-contoh layout-layout yang lebih cantik lagi. Ya, ini yang sederhana dulu. Terima kasih anak-anak, jangan lupa dipraktekkan di rumah masing-masing atau di sekolah bagi yang belum memiliki laptop. Jangan lupa yang kemarin juga segera dikerjakan. Kemarin ada yang janjian waktunya 3 minggu. Semoga dalam waktu 3 minggu ini semuanya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.